Halo teman-teman tim review, ini adalah BYD Seal yang tipe premium. Jadi ada 3 tipe untuk BYD Seal sendiri. Yang pertama itu tipe standar, yang kedua tipe premium, yang extended range, jadi daya tempuhnya yang paling jauh. Yang terakhir itu all wheel drive, yang daya tempuhnya, jarak tempuhnya itu enggak sejauh di BYD premium itu sendiri, karena yang BYD AWD itu punya 2 motor. Kalau yang premium ini dia hanya 1 motor dan rear wheel drive, jadi penggerak belakang, karena motornya itu ada di belakang teman-teman. Punya tenaga yang cukup buas ya untuk sekelas mobil sedan, dan ini kategorinya adalah mobil listrik. Tenaganya itu 310 horsepower dengan torsi 360 Nm. Itu luar biasa ya, dengan mobil sedan itu kategorinya kategori sport car mungkin. Nah, ini teman-teman, BYD ini punya 3 keunggulan yang signifikan yang tidak dimiliki oleh mobil lain, bahkan mobil listrik yang lainnya. Yang pertama, dia punya E-platform yang mana sasisnya ini didesain memang khusus untuk mobil listrik. Dan untuk baterainya itu dia punya blade baterai. Jadi baterainya ini masuk ke dalam sasis yang tidak berlebihan gitu. Artinya di bawahnya itu nggak kelihatan karena memang didesain khusus untuk mobil listrik, dan diklaim ini platform ini sangat kuat. Oke, yang kedua tadi dia punya baterai sendiri yang membuat memang mobil ini benar-benar eksklusif ya. Jadi blade baterainya ini baterai yang dikhususkan untuk mobil listrik yang sangat tahan. Banyak pengetesan yang sudah dilakukan, bahkan ditusuk jarum yang baterai-baterai yang lain itu meledak. Kalau blade baterai ini dia kuat, bisa berkali-kali lipat kuatnya dibandingkan baterai biasa. Bahkan ditekuk, direndam, dipres, itu sudah ada buktinya, dan di video-video itu sudah sangat banyak beredar ya teman-teman. Lalu yang ketiga, dia punya pengecasan yang fast charging. Artinya kalau teman-teman memakai mobil ini, selain dia punya fast charging yang cuma 30 menit itu udah full, jarak tempuhnya kan dia ini yang long range, yang paling jauh untuk jarak tempuhnya itu 650 km. Kalau AWD dan standarnya itu nggak nyampe segitu. Karena KWH-nya pun kalau yang standar itu di bawah 80, kalau ini kan 82 kWh untuk kapasitas baterainya sendiri. Jadi punya jarak tempuh yang lebih jauh dibandingkan kedua model itu. Punya fast charging, dan dia lebih irit karena dia punya colokan yang tersendiri yang membuat yang biasanya itu untuk per kWh-nya 1700 untuk rumah, kalau ini bisa ditekan di bawah itu. Ini menarik banget, tapi bukan fast charging ya. Kalau fast charging rata lah 2500. Nah, itu juga salah satu fakta yang membuat mobil listrik itu irit banget. Kalau punya rata-ratain 82 kWh dan dirata-ratakan itu per kWh-nya itu anggap aja 1700 atau 2000 dah. Kita kali 2 aja. Itu nggak nyampe 200.000 udah full. Kalau fast charging ya 200.000 kecil. Nah, fakta menarik dari mobil listrik juga, untuk pajaknya ini murah banget. Karena pajaknya ini nggak nyampe 500.000. Terus dia free ganjil genap, dan tadi irit banget. Ini adalah BYD Seal. Kita ulas satu persatu dari eksterior dulu. Let's go. Nah teman-teman, ini tampilan eksteriornya ya. Kalau tampilan saya no komplain, udah bagus banget lah, mobil ini cakep, nggak ada komplain sama sekali. Ini mungkin dari sekian banyak mobil listrik yang masuk ke Indonesia, BYD Seal ini kalau kategori saya nomor 1 terbaik dengan untuk desainnya ya. Nah itu no komplain. Nah, lampunya udah full LED, kemudian DRL-nya LED, kemudian lampu sennya ini, DRL ini akan berubah menjadi lampu sen ketika teman-teman ngesen ya. Ini juga nyala no teman-teman. Jadi bisa jadi DRL juga yang ini. Nah, di depan ada 2 buah sensor parkir. Dia juga sudah dilengkapi dengan kamera 360. Ya, desainnya clean, khas dari mobil listrik. Terus ada logo BYD di sini. Dan ini warnanya bagus ya untuk yang warna biru ini. Dan ini warnanya itu macam-macam teman. Ini bagian sampingnya di teman-teman.
Jadi panjang mobil ini 4,8 meter. Termasuknya salah satu mobil yang cukup panjang karena ini adalah sebuah sedan. Lebarnya ini 1,8 meter sekian, hampir 1,9, dengan tinggi 1,4 meter. Ground clearance-nya ya udah pasti rendah karena ini adalah mobil listrik. Tapi nilai plusnya aja adalah tadi ya, platform itu jadi bawahnya tuh nggak keluar-keluar, menyatu dengan body. Kemudian dia punya suspensi yang premium dengan harga 600 jutaan, kecil untuk tipe premium ini. Ini sih sangat-sangat value for money kalau menurut saya. Jadi suspensi bagian depan ini double wishbone, belakangnya multilink ya. Pastinya depan belakang itu udah cakram. Terus profil bannya gede ini. Profil bannya gede, dia punya profil ban mana ini? Ring 19 ya. Nah ini nih, 235/45 ring 19. Jadi cukup lebar dan besar. Oke. Desainnya, peleknya oke lah, futuristik. Nah, terus untuk handle pintunya dalam kondisi terkunci dia akan rata dengan bodi gitu. Terus lekukannya juga minim lekukan yang tajam tapi membulat, tapi enak gitu dilihat ya. Keren. Terus dia ada blind spot monitoring di sini. Nah, ini juga menarik nih. Coba maju. Nih dia ada NFC-nya. Jadi bisa pengganti kunci kalau teman-teman umpamanya nggak bawa kunci, itu bisa pakai kartu, tek, terbuka nanti, bisa masuk langsung. Oke, belakangnya pun sama. Nah ini untuk ngecharge-nya bisa AC/DC dan dia bisa V2L ya, vehicle to load, bisa jadi genset. Lumayan, 3.300 kalau nggak salah kWh-nya. Kita ke belakang yuk, let's go. Nah ini belakangnya bagus banget guys. Jadi lampunya udah LED, LED semua lah pokoknya, ini LED semua. Sensor parkirnya ada 4 buah. Dan ini bukaannya di situ ya. Tuh. Oke, walaupun dia belum coba kita tutup. Dia udah elektrik. Power tailgate. Jarang loh sedan yang bisa ini elektrik. Jadi bisa dibuka dari sana, bisa dibuka dari remote, bisa dari sini. Terus dia sudah power tailgate untuk bagian belakangnya. Udah pasti ada defogger. Nggak ada knalpotnya karena ini mobil listrik. Suspensi belakangnya multilink, independen. Sekarang kita coba ke dalam kabinnya yuk, let's go. Nah ini kabinnya teman-teman ya. Jadi kabinnya simple dan mayoritas berwarna hitam untuk kabinnya. Ini udah soft touch. Jadi ini dia udah Bluetooth, disentuhnya nih enak nih. Kemudian udah soft touch semua, banyak soft touch ya. Di sini NFC nih kalau teman-teman masukin nggak pakai kunci, jadi tinggal ditaruh di sini, mobil bisa di starter. Nah, ini dia kunci ininya nih, kartunya nih. Nih kartu NFC-nya dan ini kuncinya. Oke, kita simpen ya. Nah, mobil kayaknya sudah ada yang punya. Nah, kita jelaskan sekilas saja untuk interior. Jadi apa aja di dalam interior ini? Yang pertama yang paling istimewa, dia udah electric seat kanan kiri, electric seat. Kemudian dia sudah ada pemanas dan pendingin di joknya. Dia udah ventilated seat. Kemudian dia ada wireless chargingnya. Kita bisa praktekin di sini untuk wireless chargingnya. Ada dua loh. Tuh, ngecharge. Di sebelah sini juga ada. Wah, luar biasa. Ada dua wireless charging untuk mobil ini. Lalu, nah, walaupun dia kebanyakan mobil listrik itu melupakan tombol fisik, tapi di BYD Seal ini yang tipe premium ya khususnya, dia sudah dilengkapi, masih ada tuh. Ini AC-nya masih ada di sini nih teman-teman. Jadi nggak ribet nyari di sini, walaupun di sininya pun tetap ada, tapi AC-nya, tombol fisiknya ada di sini. Kemudian multimedianya bisa diatur dari sini untuk volume. Nah ini untuk volume ada, untuk
Oh, ini mode berkendara ya. Ada Sport, Eco, dan normal untuk mode berkendaranya. Kemudian di sini konsol boxnya juga besar. Oke. Oh, bisa naruh kunci di sini ya. Yeps. Oke, teman-teman. Lalu ke sini dia layarnya udah bisa diputer. Nah, ini menariknya. Kalau teman-teman kayak gini merasa terganggu, ya udah landscape aja. Sebenarnya untuk landscape nih sangat cukup banget ya. Apa aja sih yang ada di sini? Ini banyak ya. Jadi tinggal geser nih, ada navigasi, Spotify, Apple CarPlay, Android Auto, kemudian vehicle image. Di vehicle image itu kamera 360 ya. Jadi bisa di sini ada, atau mode 3D juga bisa transparanin dan lain sebagainya. Titik kameranya pun banyak tuh. Tuh. Untuk mode 3D ini bisa ditransparanin ya. Jadi kalau ini bisa sampai bawah-bawah teman-teman. Oke, itu untuk kamera 360-nya. Dan kalau teman-teman ngesen mundur dah. Kalau mundur dia akan masih ini ya teman-teman. Nah, nih kalau mundur dia akan otomatis untuk kamera 360-nya. Oke, kita parkir aja langsung. Nah, ini enaknya motor sinkronis motor itu. Jadi transmisinya itu single transmisi ya. Cuman R, N, D dan parkir. Jadi bisa loncat-loncat dari situ. Tapi tenaganya tadi kenceng banget. Masih banyak lagi, kalau kita ulas satu persatu bakalan panjang kali lebar kali tinggi. Jadi nanti teman-teman kalau mau penasaran bisa test drive langsung ke sini, ngeliat unitnya langsung di BYD HK Bintaro. Oke. Nah, kemudian dia punya 9 airbag. Ini juga nilai plus dari sebuah mobil, 9 airbag. ADAS-nya tuh komplit banget ya teman-teman untuk ADAS-nya. Mundur kalau ada tiba-tiba belakang dia ngerem. Kalau maju udah pasti ya, udah anti nabrak, kemudian lane keeping assist, kemudian dia punya adaptive cruise control. Kemudian kalau ada kita mau buka pintu, kemudian di samping itu ada orang, dia akan menolak untuk ngebuka. Karena tahu di samping itu ada orang. Itu luar biasa. Nah, setirnya dia jelas udah tilt dan telescopic steering. Terus dia punya head up display, pantulan dari sini ke kaca. Ini ada head up display-nya ya. Nah, karena itu defoggernya dari tadi nyala, makanya dia ada embun-embunnya ya. Tuh, kelihatan di sini ada head up display, informasinya banyak. Adaptive cruise control, lane keeping assist dan lain sebagainya. Lalu ini speedometernya, informasinya juga lumayan komplit. Untuk di sini ada lane keeping assist, bisa diaktifkan adaptive cruise control dan lain sebagainya. Komplit. Ada peringatan pun nanti akan kelihatan di sini. Kemudian di sini tombol ADAS nih sebelah kanan kiri, dan tombol untuk puter head unit. Kalau di sini untuk multimedia, untuk mode berkendara dan lain sebagainya. Udah auto di kelampuan, di wiper udah auto. Iya, kalau lampu udah pasti auto ya teman-teman. Oke, udah itu dia. Untuk power window-nya udah auto semua. Kita coba tengok ke baris kedua dikit. Nah, ini dia nih. Kalau app platform tuh enaknya gini nih, teman-teman. Jadi kursi itu tersanggah dengan sempurna ya. Tuh, legroomnya masih lumayan, headroomnya juga tinggi. Ya itu menangnya app platform yang dibuat oleh BYD. Jadi dia memang khusus untuk mobil listrik ya. Kadang ada mobil listrik yang sebelumnya itu mobil konvensional. Kalau ini khusus bener-bener dibuat oleh mobil listrik. Ambient light-nya pun bisa diganti-ganti ya teman-teman. Sampai belakang nuansanya masih hitam dan masih soft touch semua. Terus ini panoramic roof-nya tinggi banget, tapi bisa ditutup secara manual. Mungkin itu aja. Terus ikuti tim review, like, share, dan subscribe.